Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, kan bahas tentang peningkatan kasus keracunan dari program MPG. Jadi kasusnya bukannya berkurang gitu ya, makin bertambah gitu, makin banyak orang yang terdampak dari program ini. Ya banyak yang keracunan gitu siswanya, sampai ratusan gitu, bukan puluhan lagi tapi sampai ratusan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ada belatung, Dus. Coba tengok, Dus. Tuh, sampai ada belatungnya tuh. Dicek dulu kan kadang-kadang sebelum Dari dimakan. Biren Aceh, program makan bergizi gratis atau MBG ditemukan belatung dan makanan basi di salah satu sekolah dasar dan Tadi sekolah udah nggak menengah layak pertama, gitu. dan kejadian itu viral di media sosial pada Jumat 20 September 2025 lalu. Ya, jadi bayangin kok, kalau misalnya udah sampai ada belatungnya, baunya nggak sedap, berarti kan dari awalnya udah nggak bagus gitu. Kalau misalnya emang bahannya bagus kan biasanya dalam waktu 6 jam tuh masih aman untuk dikonsumsi, karena tadi prosesnya benar kan, dimasaknya benar, terus akhirnya semua bakteri sama virus atau di dalam daging tersebut tuh bisa dimatikan gitu kan. Itu karena prosesnya benar dan kualitas dagingnya juga bagus gitu. Kalau misalnya sampai udah beli belatung, ada belatungnya gitu, udah baunya nggak bagus ya, udah nggak sedap, itu kan berarti dari bahannya udah tidak layak untuk digunakan gitu. Jadi mungkin ini masalah adalah di bagian produksinya, yang bagian menyediakan makanan tersebut ya. Jadi bahan-bahan yang nggak layak, proses yang nggak higienis, sehingga ketika sampai di siswa di sekolah, yaitu akhirnya tidak bisa dikonsumsi. Kalaupun dikonsumsi, akhirnya bisa beracun gitu ya bagi para siswa ini. Menyenangkan ini terjadi di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT dan Sekolah Menengah Pertama SMPIT Askia di Desa Gelanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Biren Aceh, saat murid-murid membuka kotak menu makan siang gratis yang ditemukan ulat dan nasi basi. Bukan, Video tersebut berarti udah nggak viral di layak media tuh. sosial. Seperti terlihat di akun TikTok @pengsenuang1, murid-murid di depan Kejari Biren memperlihatkan ulat atau belatung di kedua Ada salak. belatungnya itu. Dari hasil pengecekan, ditemukan kondisi makanan yang sangat memprihatinkan dan tidak layak konsumsi. Tuh ya, banyak belatung itu nggak tiba-tiba muncul ya, maksudnya ada jeda waktu paling kan dari ketika layar itu bertelur sampai akhirnya bisa muncul larva gitu. Sampai ada belatungnya berarti kan sudah mungkin lebih dari 1 hari gitu, sehingga belatungnya itu bisa menetas dan tumbuh di sana. Itu berarti kan kayak gitu, itu udah nggak layak sekali untuk disajikan kepada manusia gitu. Bahkan hewan sekalipun mungkin nggak mau makan seperti ini tuh. Sampai disajikan kepada para siswa dan membuat siswa itu keracunan, itu udah kejahatan, ini harus diurus nih. Jangan sampai dibiarkan ya oknum-oknum yang membuat makanan ini tuh jadi nggak layak buat para siswa. Kan kasihan tuh para siswanya, orang tuanya, sekolahnya harus ngurusin hal seperti ini. Yang sangat menyengat, sementara buah salak dalam kemasan diduga menjadi sarang belatung. Tuh ya, buah busuk juga Itu disajikan. setelah kita bagian omprengan ke Gak layak siswa untuk SD disajikan. Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Sampaikan Ya, bahwa berarti udah anak SD nggak bisa dikonsumsi adanya sampai belatung belendir. yang keluar dari dalam udang, lauk udang yang disajikan di dalam omprengan. Dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Jadi tapi ada sempat yang makan mengkonsumsi menu kemarin itu siangnya langsung mengeluh sakit perut. Tuh, Begitu. Kemudian kasihan sampai tuh tadi malam anak-anaknya. orang tua juga mengabari kami ke pihak sekolah bahwa anaknya ada yang diare, ada yang muntah, Tuh, dan ya, beberapa langsung siswa sakit SD ya dan habis SMP makan Asia itu. juga tidak hadir ke sekolah karena dalam kondisi yang tidak sehat Tuh karena kan. pengaruh dari makanan kemarin. Ya, jadi bukannya meningkatkan proses belajar mengajar, kan anaknya jadi semangat, anaknya jadi sehat, tapi malah jadi sakit gitu. Yang harusnya bisa belajar malah nggak bisa belajar gara-gara penyakit seperti ini. Jadi banyak tuh orang yang terdampak, yang harusnya positif malah negatif, yang bukannya mempercepat malah memperlambat pendidikan. Ya, jadi korbannya di sini anak-anak yang harusnya ditingkatkan malah buat sakit ya gara-gara makan seperti ini yang nggak layak gitu, dari buah-buahannya, dari lauknya, bahkan nasinya tadi udah berlendir. Jadi emang udah nggak layak disajikan kepada manusia itu, bahkan hewan sekalipun mungkin nggak bakal makan ya makanan seperti itu. Jadi kasihan banget ya sini ya.
Beralih ke Garut, Jawa Barat, korban keracunan usai yang menyantap ratusan minuman orang dan nih bergizi kena. gratis di Kecamatan Kedungora, Garut, Jawa Barat tembus 570 orang. Tuh, ratusan Puluhan orang pelajar kena kan. lainnya harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas setelah gejala keracunan berat. Tuh, Pasien keracunan rata-rata berat. mengalami gejala mulai dari pusing, muntah, dan diare. Hmm. Kepolisian Resort Garut memastikan terus menyelidiki kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis ini. 6 orang saksi sudah diperiksa kepolisian. Selain Tuh ya. pelajar, petugas Harus keamanan dihukum pihak kayak sekolah gini juga dimintai kalau keterangan. misalnya ada Namun kelalaian. kepolisian belum memeriksa pengelola SPPG karena menunggu hasil uji laboratorium. Misalnya ini korbannya lah ratusan orang gitu. Kalau ratusan orang berarti kan ada yang salah sama bahan makanannya, entah itu di wadahnya, entah itu dari makanannya yang nggak layak gitu, sehingga menyebabkan keracunan. Soalnya kalau misalnya keracunan oleh sedikit orang, misalnya di bawah 10 orang, itu mungkin gara-gara alergi. Ya itu kan wajar. Misalnya ada yang nggak suka sama tadi, ada yang ikan, ada yang udang mungkin alergi sama seafood ya, atau mungkin nggak suka sama ayamnya. Jadi dia nggak ada intoleran ya. Jadi kalau kita makan bahan tertentu, dia menyebabkan efek alergi. Tapi itu kan nggak banyak ke siswanya. Ini sampai ratusan, berarti kan ada yang salah dalam pengolahan makanannya. Sehingga siswa yang mengkonsumsi itu bisa menyebabkan keracunan. Ya, jadi emang mungkin ada kesalahan di bagian pengolahannya ya. Diduga dari MBG, cuman kita masih menunggu hasil dari laboratorium. Ya, di apa ya? Telusuri. Saat ini sedang melakukan pendidikan, memeriksa para saksi dan mengirimkan bekas makanan atau muntahan ke laboratorium. Diteliti nih, lagi dibuktikan. Dari semua instansi seperti dinas kesehatan, dan yang lainnya juga. Hasil sampel makanan kapan tuh Pak? Masih menunggu kurang lebih 10 hari. Para siswa ini mengalami mual, pusing, muntah, dan diare usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Menu yang disajikan berupa nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan buah stroberi. Tuh ya, sampai dianterin tuh pakai motor ya. Pada Dugaan sakit. keracunan menu makan bergizi gratis juga terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Ini Rabu Jawa siang sekitar Timur. pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, belasan siswa dari SMA Negeri 2 Lamongan dilarikan ke rumah sakit usai mengalami pusing, mual, dan muntah. Para siswa ini diduga keracunan usai menyantap makanan dari kantin dan koperasi sekolah, termasuk jatah MBG. Anggraeni, Kasian. guru SMA Negeri 2 Lamongan menjelaskan bahwa ada sekitar 7 siswa dibawa ke Rumah Sakit Nasrul Umar Lamongan, 1 siswa dirawat di Rumah Sakit Permata Hati, dan 2 siswa lainnya dibawa pulang oleh orang tuanya. Namun dari 7 siswa tersebut, korban keracunan bertambah hingga belasan siswa yang dilarikan ke sejumlah rumah Bukan sakit, bertahap. di antaranya Rumah Sakit Nasrul Umar, Permata Hati, dan Klinik Sartika. Diketahui total 1.295 siswa SMA Negeri 2 Lamongan yang mendapatkan jatah makanan MBG. Beberapa anak kami mengalami pusing, mual, gitu, terus sampai muntah. Kemudian kami tidak berspekulasi ini karena apa, gitu ya, karena kami bukan dokter, gitu. Sehingga segera kami bawa ke rumah sakit. Pihak sekolah dan rumah sakit masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kejadian ini dan mengambil langkah pencegahan agar tidak terulang kembali. Ya. Kalau misalnya emang di bawah 10 orang kemungkinan itu gara-gara alerginya. Jadi gara-gara si siswanya itu memiliki alergi terhadap makanan tadi. Gitu. Kalau misalnya sampai ratusan gitu, sampai banyak banget, mungkin yang masalah itu adalah di makanannya. Jadi mungkin terkontaminasi bakteri atau udah nggak layak untuk dikonsumsi tadi kan, gara-gara bahan-bahan yang digunakan juga nggak segar gitu, yang udah mau busuk gitu. Misalnya kan ayam tuh kan ada masa penggunaannya tuh, misalnya nggak boleh digunakan ketika sudah lebih dari 12 jam gitu ya di luar kulkas. Nah itu kan karena bakterinya udah berkembang di sana, entah itu bakteri salmonella, entah itu E. coli yang bisa meracuni makanan tadi. Jadi ketika berkembang biak itu mengeluarkan zat-zat yang beracun. Jadi ketika dikonsumsi akhirnya ada reaksi dalam tubuh dan menyebabkan keracunan tadi. Entah itu keracunannya dalam yang ringan, sedang ataupun yang berat ya, tergantung dari imunitas si siswanya. Kalau misalnya lemah sekali itu bisa sampai parah. Mungkin kejang-kejang sampai harus mendapatkan perawatan tambahan ya, sampai lanjutan gitu di rumah sakit yang mampu untuk menanganinya.
Ya kasihan banget nih para Terpisah, siswanya. menanggapi maraknya temuan siswa sekolah yang mengalami keracunan yang diduga karena menyantap makan bergizi gratis, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut pihaknya terus melakukan observasi terhadap temuan ini. Ditemui seusai meninjau program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Dante menyebut kasus tersebut biasanya disebabkan karena alergi namun diidentifikasi keracunan. Namun ada Alergi beberapa kalau kasus di sedikit. daerah, pihak kepolisian sudah mengambil sampel untuk mengetahui apakah itu keracunan atau hanya alergi. Wamenkes juga menekankan untuk program MBG harus diteliti soal higienis dan kesegaran bahan pangannya, Nah itu dia sehingga tuh. benar-benar bermanfaat bagi siswa penerima dan menambah gizi bagi siswa. Jadi selalu diobservasi. Saya tanya tadi ke Pak Bupati, ada nggak di Boyolali yang keracunan? Ternyata belum ada. Dan ada Tuh. itu jangan sampai ada. Dan tadi saya dengar ada pengelola dapurnya juga. Ketemu dengan pengelola dapurnya juga, ternyata di sini nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu biasanya alergi, tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan. Mungkin alergi. Tapi kalaupun ada keracunan, kita sudah tidak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang diambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah benar ini keracunan atau bukan. Tapi kita upayakan supaya makanan itu higienis, segar, dan bermanfaat untuk anak-anak tanpa menimbulkan keracunan. Jadi kalau misalnya keracunan tadi itu gara-gara mungkin bahan yang digunakan atau pengolahannya yang tidak benar sehingga nggak higienis itu ya, jadi ada bakteri yang mengkontaminasi makanannya. Tapi kalau masalah dari alergi itu, kalau alergi itu kan dari anak-anaknya, jadi setiap anak itu memiliki perbedaan ya, mungkin ada yang suka ini, ada yang bisa menerima ini, ada yang tidak bisa. Nah yang tidak bisa ini harus misalnya kategorikan, dipisahkan gitu makanannya, sehingga ketika misalnya alergi ikan nih, jadi jangan sampai anaknya itu mengkonsumsi ikan tadi sehingga menyebabkan efek alergi atau efek kayak keracunan gitu, karena tubuhnya tidak bisa menerima bahan makanan tersebut. Jadi mungkin ada pembedaan gitu ya untuk siswa yang tidak mampu mengkonsumsi makanan yang alergi tadi ya, itu supaya tidak ada kasus seperti ini ke depannya. Tapi kalau sampai ratusan berarti kan ada kesalahan mungkin di bagian pengolahannya atau bagian penyediaan bahannya ya, karena banyak banget tuh sampai ratusan gitu kan. Itu patut dicurigai ya, harus ditelusuri apakah ada kontaminasi bakteri atau tidak gitu. Dia juga mengatakan sampai saat ini para siswa sangat antusias saat menerima MBG. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengedukasi siswa soal makanan sehat bergizi bagi tumbuh kembang siswa. Tim Liputan CNN Indonesia. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kasus ini selesai ya, maksudnya nggak ada permasalahan ke depannya, soalnya MBG itu sebenarnya program yang bagus gitu ya untuk mengajarkan anak gitu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat gitu dan menumbuhkan anak menjadi anak yang kuat ya dan sehat juga, karena makanan yang tadi udah bergizi dan mereka jadi semangat belajar juga. Jadi sekolah tuh nggak cuma belajar tapi mereka dapat makanan gratis gitu, karena siapa sih yang nggak mau makanan gratis dan menyehatkan gitu, kalau dilaksanakan dengan baik. Makanya tadi jangan sampai ada program yang bagus seperti ini itu disalahgunakan, misalnya dikorupsi atau menggunakan bahan yang tidak segar, sehingga bukannya berdampak positif kepada para siswa malah berdampak negatif gitu ya, sampai membuat para siswa ini bukannya semangat belajar malah pada sakit gitu kan. Jadi bukannya mempercepat atau memperbaiki keadaan pendidikannya, malah memperburuk keadaan pendidikan. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.